Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guys, kali ini kita kedatangan tamu seorang yang sangat luar biasa. Jadi orang Indonesia yang pertama mendaki 7 gunung tertinggi di dunia. Jadi 7 Summit ya. Mungkin dari beberapa sahabat guys yang suka dengan panjat gunung mungkin pernah tahu ya siapa beliau. Jadi hadir bersama kita dengan sepeda kesayangannya ada Om Bruri. Om Bruri bukan Marantika. Oke, jadi Om Bruri ini salah satu orang Indonesia pertama guys dengan timnya yang bisa mendaki 7 gunung tertinggi di dunia. Mana aja gunungnya gue nggak tahu. Tadi sih ngobrol di depan sedikit, tapi gue nggak nyampe di sini karena gue ngebayanginnya udah waduh 7 gunung guys, tinggi banget lagi di dunia lagi ya kan. Gue belum pernah ke luar negeri. Bocor. Om Bruri benar emang itu? Ya, itu dulu kita tergabung di kampus dulu Om. Oke. Di kampus saya dulu di Universitas Parayangan mewakili Mapala kita Mahitala. Oke. Jadi kita itu dulu agendanya tujuannya menjadi orang Indonesia yang mencapai puncak tertinggi di 7 benua atau di 7 lempeng benua. Wow. Seperti itu. Oke. Kalau apa aja gunungnya mungkin saya jelasin singkat aja ya. Iya. Yang pertama yang jelas di Indonesia itu di Papua, Oke. Kartens Piramid itu mewakili lempeng Australasia. Siap. Kemudian di Afrika itu Aconcagua. Kemudian di Amerika itu dibagi dua, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Di Amerika Utara itu di Denali, Alaska. Kemudian di Amerika Selatan itu di Argentina dengan gunungnya Aconcagua. Kemudian tertinggi di Eropa itu di Rusia, Elbrus. Wow. Dan yang keenam itu tertinggi di Antartika, gunung Antartika itu Vinson Massif. Dan yang terakhir itu di Asia, sekaligus yang tertinggi di dunia yaitu Everest. Jadi 7 gunung tuh Om. Guys, gue jadi nggak fokus nih ngomongin gunung. Ya kita itu kan pecinta mountain bike, ya. Terus ini bicaranya tentang asli gunungnya, bukan bike-nya ya, mountnya. Nah kita bicara Everest. Everest itu saya sering nonton Om, tapi di YouTube gitu. Dan ini ada saksi sejarahnya dan ini orang Indonesia asli guys. Jadi satu komunitas dengan gue di komunitas sepeda Serpong yang dipunggawi sama Mas Ageng Raditya. Jadi beliau ini bergabung dan gue nggak nyangka kok gue punya satu teman komunitas yang ini, aduh luar biasa banget. Jadi the best lah. Saya pengen ulik nih Om, satu hal aja. Dari 7 gunung itu yang paling surga menurut Om itu yang mana? Kalau bicara paling surga Om menarik nih Om. Karena menurut saya masing-masing gunung itu menarik karena punya karakteristik masing-masing. Tapi kalau dipaksa untuk memilih satu, jelas saya pilih adalah Everest. Karena itu gunung tertinggi di dunia. Apa alasannya Om? Ya satu memang dari sisi ibarat impian para pendaki itu tuh siapa sih yang nggak mau mendaki puncak tertinggi di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita setelah mendaki itu ya selain dari pemandangannya, view-nya dan tantangannya yang cukup ekstrim itu membuat kita tuh membayangkan sebelum mendaki pun, bahkan saya sudah mendaki tetap selalu merinding melihat bahwa ya itu impian semua orang. Itu sih sebenarnya kalau dibilang menarik ya itu menurut saya kenapa saya pilih ke Everest seperti itu Om. Indah Om. Luar biasa indah. Kita tuh kalau udah mendaki, kalau saya pribadi ya nggak cuman mendaki gunung apapun lah karena intinya saya suka outdoor activity. Siap. Setiap saya melihat keindahan alam tuh yang membuat saya tuh ya kita manusia tuh kecil Om. Dan membuat kita tuh selalu bersyukur atas apa yang kita punya Om. Kalau saya punya kalimat bahasa tuh tadabur alam Om. Jadi kenapa saya pribadi mencintai mountain bike? Karena saya suka alam, saya suka pegunungan. Di atas gunung, di tengah medan trek, kita nggak ada siapa-siapa, minta tolong sama siapa? Ya, disitulah kita berasa tadabur alamnya itu terasa Om. Nah tapi kan itu kan nggak seberapa kalau bicara ketinggian dengan dibandingkan seorang pendaki pendaki gunung yang sebenarnya. Dan hadir bersama kita patut bangga guys punya salah satu teman sobat goes orang Indonesia asli Om. Dari mana Om? Asli Om. Saya sih agak lucu, saya orang Indonesia Om, lahir di Sumatera, gede di Bandung. Kayak gua lah bro, ya sama aja Om. Ya asli Indonesia yang bisa menembus puncak gunung. Jadi 7 Summit. Oke. Nah sekarang membawa sepeda kesayangan Rallon R5. R5 Om. R5 yang baru selesai dirakit, belum pernah dicoba, tapi kita akan bike check.
Nah, bocorannya yang gue tahu ini kan yang ngompor-ngomporin si Boril, Sultan jadi lapak sepeda jadul. Suhu saya lah itu. Ya, suhu kita juga. Jadi beliau ini pakai part-partnya itu dari Shimano semua. Jadi kalau gue bilang Shimano mania, apa yang mendasari Om Gluri ini suka dengan Shimano? Simple aja sih sebenarnya. Saya dulu suka Shimano mungkin dari sejak awal saya sepeda, yaitu Xtian. Dari tahun berapa, Om? 2000. Saya sih rutin atau rajin sepeda itu di 2009 lah. Itu sekaligus persiapan saya naik gunung itu tadi. Jadi ada memang berkaitan ya? Berkaitan. Karena memang satu, sepeda itu menjadi konten kita untuk latihan fisik. Karena salah satu yang kita lihat waktu itu di tim untuk melatih endurance itu salah satunya kita bisa bersepeda. Saya potong dikit, Om. Yap. Banggalah kita guys sebagai pecinta goes ya, karena ternyata untuk bisa mencapai puncak gunung tertinggi di dunia ternyata latihannya pakai goes guys. Lanjut, Om. Kenapa demikian ya? Karena itu dari goes itu kita dapat endurance sama ngelatih kaki kita terutama paha. Kan kita mendaki salah satunya otot itu yang perlu. Siap. Dari situ saya mulai pakai waktu itu sepeda yang saya pakai masih XC waktu itu, yaitu udah Shimano waktu itu kalau nggak salah masih Shimano Deore lah. Dan saya merasa nyaman saat itu. Mulai dari kita kan biasanya main tuh XC-an naik turun gunung tuh. Nah menurut saya Shimano tuh enak aja dipakai turunan enak, dipakai nanjak dengan medan kemiringan tertentu, alias berarti kita ada perpindahan shifting gear di situ kan. Dan smooth itu yang saya cari di situ. Dan ketika turun pun ya nggak masalah, jadi lebih ramah akan medan beragam lah, itu yang membuat saya menarik. Kalau bahasa dari beberapa temen yang pernah saya tanya, apa sih yang membedakan antara brand Shimano dengan brandnya si SRAM? Buat kita orang Asia itu lebih cocok Shimano. Oh gitu. Tapi kalau kalian kepengen agresivitasnya tinggi, pakailah SRAM. Katanya sih begitu. Selera. Tapi balik lagi ini ke selera ya Om ya, karena gaya riding itu nggak semua orang sama Om. Nah, kenapa kita bicara Shimano Mania dan apa alasan dasarnya, kita tanya sama langsung ya teman-teman sobat gue, jadi supaya kalau kalian kepengen tahu dan ada dasar referensi yang jelas. Om, setelah Shimano Om pilih semua, Om berpindah ke mountain bike MTB yang sebenarnya main enduro, kok pilihnya Raon dari Orbea R5? Apa yang menjadi motivasinya? Kalau motivasi saya jujur ini baru teori Om ya, karena kan saya belum pakai. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Teorinya sih ya racun sih, lebih bahasa simpelnya racun ya. Teman-teman nawarin ngasih pendapat lah, kalau masukan itu lebih enak buat handlingnya dan sebagainya, lebih smooth juga. Dan satu lagi ya ringannya, karena kan satu ya itu pengaruh material juga. Iya, Sarbo. Itu sih sebenarnya yang bikin saya pilih ini. Yang kedua memang ya balik lagi ke brand lah Om. Oke, pecinta RB ya guys. Oke, Om, saya mau tanya, ini Om tinggi berapa? 178. Pakai size? Ini SM. SM? Yep. SM dengan 178. 178 itu memang agak nanggung. Katanya sih. Katanya ya, betul. Iya, kalau 180 L enak banget. Tapi kalau pakai SM kekecilan. Tapi kalau di sini balik lagi, seorang Richie Ruth juga dia pakai size di bawah standarnya Om. Dan dia ya prestasinya patut dibanggakan. Jadi nggak ada masalah dong ukuran size. Kembali kepada kenyamanan kita masing-masing. Oke. Cerita tentang ini memang belum pernah dipakai, tapi kita akan lihat nih part-part daripada sepeda Ralon 5 yang nempel di sini. Kita akan mulai dari kokpit, pemilihan daripada komponennya apa aja dan apa alasannya. Om ini pakai handlebarnya dari rental. Nah, Om udah lama belum main enduro? Kalau dibilang enduro itu ya nggak lama-lama banget lah, masih pemula lah. Ya mungkin sekitar 1 tahun ke belakang lah. 1 tahun ke belakang. Tapi sudah tahu banyak brand dari handlebar, ada rental, ada bla bla segala macam gitu. Yang common ya itu beberapa sudah tahu. Oke. Tapi Om pilih rental. Alasannya? Ya satu sih sebenarnya kalau bicara brand kan dengan panjang dan ukuran yang sama itu banyak. Cuman saya lebih ke brand rental tuh lebih mentereng aja buat saya. Oh iya sama. Setuju guys ya. Jadi balik lagi kenyamanan dan desain ya kan. Terus katanya kalau alloy, ini alloy. Ini alloy. Kalau alloy itu kalau sudah jatuh guys, katanya bukan promosi, itu udah bengkok dia balik lagi. Begitu ya, saya baru kembali tahu. kepada struktur awal. Iya. Baik di motor pun sama Om. Kayak gitu. Itu yang pernah saya tahu. Jadi kita sharing aja. Terus ini pakai gripnya Om. Ergon.
Ergon. Ya. Terus ini rise-nya 20 ya Om ya? 20 ya. Clamp 35. Nah ini pakai stemnya ini panjang berapa Om? Itu kayaknya 40. 40 ya, betul. Oke. Yap. Terus tadi udah dijelasin bracketnya pakai SD full set. Full. Berapa speed Om? 12. 12 speed, 52 50. Ini kayaknya 52 deh. Oke. Terus kerennya pakai yang 32. Oke. Jadi ini full set Om ya? Iya, XT semua. Nah, ini pakai apa namanya? Unite chain guard sama apa tuh bawahnya tuh. Itu unite semua satu set. Saya mau tanya. Oke, guys. Jadi teng di sini. Biar ada nyambungnya Om. Iya, fashionable tetap diutamakan. Pecinta gunung pun tetap guys ya. Walaupun gimana, fashion tetap dikedepankan sampai kayak gini aja sama warnanya. Biar ada temennya Om. Sepakat. Jadi shifter juga pakai ST Om ya. Yep. Nah, ini kayaknya tadi saya sempat kaget kok jangan-jangan fork yang gua gantung nempel di sini nggak tahu sama guys. Om, ini memang karena pecinta RockShox atau memang karena pas beli dapatnya ini? Kalau dibilang pecinta, saya pecinta untuk fork RockShox Om. Oke. Ya karena menurut saya yang namanya selera tadi ya, kalau bukannya mengguri, karena saya juga bukan Sepakat. expert. Saya lebih cocok sama RockShox. Oke. Gitu. Karena sebelumnya saya pakai lirik, tapi sekarang setelah nonton review Om ini, Padahal gue baru unboxing guys, belum juga nyoba. Tapi memang ya racunnya kuat. ya di RockShox kelas tertingginya memang ini Om ya. Ya. Kalau ya ini udah mendukung. Sayang kalau ya kan beda sedikit ya wis lah gitu. Ini travel berapa Om? 170. Enduro banget. Oke. Terus kita bicara ke wheel set Om. Wheel set, ya. Wheel set ini pakai Race Space. Yes, betul, Air 30. Oke. Terus half rehab Pakai Pasenti. Pasenti. Depan belakang, ya. Oke. Ini terpisah ya Om ya. Yap, terpisah betul. Terus bannya Om pakai Swalby. Swalby, Magic Mary sama Nobidic. Gue banget. Big Betty. Gue banget bagian depan, tapi kalau belakang enggak. Gue dua-duanya Magic Mary Om. Oh, MMA Om ya? Iya, karena ya saya nggak berani terlalu kencang Om. Jadi supaya ngeremnya ngegrip Om. Oh iya, siap. Gitu sih alasannya, simpel. Tips juga nih, Bos. Terus ini pakai rotornya yang XT juga Om, yang iStack. Oke, iStack ya. Jadi pecinta Shimano mania. Nah, ini ngomong-ngomong pedalnya udah pakai kelit. Betul Om. Dari apa ini Om? Crank Brother. Crank Brother Mallet. Mallet ya. Jadi kalau dibilang belum dipakai sih gue percaya memang ya masih mulus. Karena pedal itu biasanya gampang banget bongkrak. Bongkrak. Nah, ini sebelum saya lari ke belakang saya mau tanya, ini Om punya rear shock ini bawaan atau memang Om spesialisasi atau spesial ganti gitu? Sebenarnya sih bawaan coil awalnya, cuman ya ini saya ganti sih. Dulunya kan ini belum untuk berat badan saya masih yang 300 berapa itu. Sekarang pakai yang 400. Ini memang nyesuaiin sama berat badan. Berat badan berapa Om? Di 82. Oke, jadi dari beberapa pengalaman saya pribadi sih, ini bicara tentang pengalaman, bukan mengguri balik lagi. Spring itu memang kita harus ukur dengan berat badan kita. Kalau terlalu lebih over untuk spring ini, misalkan berat badan kita cuma 70, kita pakai untuk beban 80, kalian tidak akan merasakan nyamannya daripada rear shock yang dibilang katanya canggih itu, nggak akan. Oke? Yep. Jadi segala sesuatu dipaskan. Seperti Om Blur punya berat badan berapa tadi? 82. 82, terus pakai yang lebih kecil, dia akan bottom. Betul, infonya Nggak gitu. akan nyaman ya. Jadi ini dapatnya memang sudah coil spring dan diganti dengan sesuai berat badan. Yes, betul. Jadi smart, cerdas. Akan dapat performa daripada sepeda ini secara maksimal guys. Nah, rekomendasi sih kalau untuk berat badan yang memang rata-rata di atas 70, ya untuk spring sih saya lebih megang. Kalau untuk saya pribadi Om. Oke. Ya. Kalau mau semut ya air. Tapi dengan berat badan agak susah nyari yang bisa pas gitu Om. Bisa pas, betul. Nah terus pakai ban belakangnya tadi Big Betty. Oke, Big Betty. Dan Big Betty ini saya belum pernah pakai, kayaknya baru masuk sekali ini Om. Yap, Saya mau memang, tanya, rekomendasi dari siapa atau apa yang mendasari Om pakai ini? Rekomendasinya sih dari itu Om, ada logonya itu dari mekanik. Wow, Maman kayaknya ini, wah, Bang Maman, ya kan? Betul nggak? Udah nitip tadi. Halo guys, ya kalau kalian butuh-butuh, Bang Maman. Nggak sih, kemarin katanya lebih intinya satu dia lebih ngegigit dari sebelumnya pakai HD saya hands down, tapi katanya lebih ngegigit tapi tidak seperti karakternya persis kayak Magic Mary. Infonya begitu Om. Oke, nanti kita main bareng.
kita akan coba rasain bagaimana performa ban ini. Jadi jangan pelit berbagi Om, karena belum tentu teman-teman kita yang lain punya kesempatan untuk membeli semua model ya. Kan kalau misalkan kepengen terus udah denger review atau pernyataan dari beberapa teman yang lain kan jadi referensi. Oh, kayak saya nih, saya pakai dua-duanya Magic Mary. Kenapa? Karena saya punya alasan. Gua kalau terlalu speed, gua kepengen itu nge-grip ya. Ya kan? Gua pecinta speed, pecinta kecepatan, pecinta turunan, tapi gua nggak mau bablas. Nah, kayak gitu. Lebih kurang gitu. Nah, jadi itu kan jadi referensi. Oh, gitu cara. Iya gitu. Nah, terus seat post-nya pakai SDJ ya, SDJ, terus ini atasnya sadel NTT ya. Oke, ini kayaknya kalau gatanya ini pindahan ini. Tapi gue belum tahu, ini baru bocoran doang. Belakang rotor apa semua pakai SDJ, dan ini sudah pakai tubeless Ya, depan belakang tubeless. Tubeless depan belakang, oke. Udah enak banget sih ini sepeda. Ya. Tapi boleh nggak Om saya tanya harganya Om? Boleh aja sih Om, cuman nggak ingat semua saya. Yang inget aja Om, pertama frame. Om beli frame ini berapa duit? Belinya ya? Ya. Belinya di 40. Baru? Second? Ya. Seri 2020. Oh, 2020 udah linkage yang terbaru dong? Yap, udah 160. Dapat 40 juta? Yap. Iya untung. Betul Om. Kan baru 2021? Yap, betul Sekarang Om. udah sekitar 65? Iya, barunya. Iya. Nah. Guys, jadi ilmunya Om Bro ini perlu dicontoh ya kan. Sabar sedikit nyari, tapi yang pas sesuai size sesuai kita. Dan banyakin gitu. relasi Om. Ya, jaringan network ya. Ya. Banyakin relasi ya kan. Terus bangun skill. Jadi nggak usah cari kaya, dengan sendirinya kan akan kaya. Ini ya plesetan aja sih Om. kece banget nih quote-nya. Saya pernah membaca beberapa kali motivasi gitu. Jadi anakku gitu ya. Jangan kau bangun usaha untuk kaya ya kan. Bangun dulu skill ya kan. Bangun dulu network jaringan ya kayak gitu-gitu sih. Super sekali. Ini kita berbicara dengan orang langka di Indonesia guys ya. Jadi hati-hati loh, salah. Balik lagi sekarang kita berbicara harga. Oke. Ini sudah jadi Smart dapat barang second yang gue bilang sih nggak kayak second ya. Iya, Karena memang warna hitam itu karakternya seperti ini. Dia hitamnya Dove. Saya cari yang itu, yang nyamar Om, mereknya Om. Oke. Jadi ini ya akan kayak gini terus Om. Barunya sama bekasnya sama besok wujudnya kayak gini lagi aja gitu. Headsetnya pakai apa ini Om? Headsetnya pakai Cross ya. Ini bawaan dari sana biasanya? Iya, betul. Oke. Terus handlebar Om, ini berapa itu Om? Itu saya bawa second semua 2,5. Ini? Semua sama stem? Stemnya 2,5. Oke. Second juga? Iya Om. Kok bisa dapet relasi Om. Oke. Kita lagi ya. Oke. Bangun jaringan namanya guys ya. Jadi kita namanya manusia kan makhluk sosial Om ya. Betul sekali. Yang nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mau sombong apa yang disombongin ya? Apa Om? Suruh naik gunung Om. Iya kan? Bisa nggak lo sendirian kan gitu ya? Mau minta tolong sama siapa lo kan begitu ya? Bisa. Jangan sombong jadi manusia ya. Karena gini Om, naik gunung nyambung nih. Karena naik gunung tuh ngajarin kita nggak sombong Om, nggak boleh sombong. Sepakat ya. Karena memang nggak boleh sombong guys. Kalau jadi orang sombong, baunya surga aja nggak dikasih lu guys. Dalam tuh. Oke. Nah sekarang kita bicara ke ST nih Om. Ini brake set sama rotor, jadi lengkap ya Om ya? Yap. Berapa itu? Kalau saya sih belinya pretelan ya. Kalau dulu brake setnya itu kalau nggak salah 3,5. 3,5. Brake set ya. Brake setnya. Jadi udah dapat rotor sama ininya. Rotor terpisah. Rotornya berapa dit? Rotor kalau nggak salah 600, depan belakang itu 1,2. 1,2 betul. Oke. Nah terus ini untuk sprocketnya? Untuk sprocket ini saya beli kalau nggak salah baru ini berapa ya? 2 jutaan. 2 juta. Aman Om di sini Om. Namanya buat konten mah enggak. Ini baru sih, baru. Saya kan itu mana baru mana second. Oke. Terus ini sudah termasuk crank sama crank terpisah. Crank terpisah. Saya beli dulu saya belum ini. Ini upgrade saya ke XT. Crank itu di 2,an lah, 2, kalau nggak salah. Oke. Terus chain guardnya Om? Oh, chain guardnya itu 400 atau 500 ribu. Iya. Nah ini waktu beli di mana Om? Itu Om. Di CRT. Mang Maman ya. Karena banyak teman-teman yang suka nanya, Om beli chain guardnya di mana gitu. Cari aja namanya Maman. Lu ngomongnya pelan-pelan. Utang banyak nih Maman sama gua. Utang banyak Mang Maman. Oke, nah terus dari situ ini rotor udah, ban 1,2an lah depan belakang. Kali dua berarti. 1,21. Jadi kali 2 ya. Yep. Terus untuk fork sendiri Om?
1625. 1625. Ya. Iya sih. Iya kan. Sesuai referensi. Iya, segitu. Ya kalau dapat lebih mahal dikit kadang-kadang barangnya nggak ada wajar. Ya, lagi rare, pas pengen. rare item lah. Fair lah. Terus free hub Om? Itu kemarin 4,2 atau 4,5. 4,5 lah ya. 4,5 ya. Terus untuk rimnya sendiri? Rim itu saya dapat second di 2 juta depan belakang rim saja. Oh, rim tuh lagi susah loh Om. Iya. Iya kan? Ini langsung saya sambat. Sama. Terus, nah ini waktu ganti ini springnya aja Om, ini beli berapa Om? Yang sesuai berat badan Om? Spring itu saya beli di 1 jutaan. 450 kali 2,80. Yap. Jadi sepeda, saya kemarin belanja buat motor Om ya. Ya harganya nggak beda-beda jauh. Yap. Ya kan, padahal kan jauh lebih gede. Iya, lebih gede. Kayak gitu. Punya WP. Wih. Terus ini berapa nih Om? Untuk seat post Om? Ini saya dapat second nggak jadi pakai 3,4. Guys, gua sedikit meleset sedikit nih. Oke, jadi naik gunung, kita mau tanya sama Om Brur. Faktor skill atau faktor keberuntungan? Jawabnya dua-duanya. Ada skill, ada keberuntungan, jadi nggak bisa lepas. Betul sekali. Keberuntungan itu kaitannya dengan doa. Betul. Skill itu kaitan dengan persiapan. Jadi harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Ya, harus dua-duanya. Ya. Kenapa gue tanya itu? Karena gue berbicara dari tadi barangnya dapetnya second tapi harganya bagus gitu guys, dan barangnya juga masih bagus. Makanya gue bilang Om Brur ini manusia yang penuh keberuntungan tuh gimana? Ya kan nyambung toh ya. Iya. Tapi balik lagi ya kan, network jaringan. Ya kalau kita banyak relasi, kita mau nanya tuh gampang, nggak dibohongin orang. Yap. Betul Om ya? Itu. Bro, gue mau nanya ini berapa dulu sih? Sekian. Nanya sekian. Sikat bro. Gitu. Ya. Terus pedal berapa dong? Ini beli baru di 1,4 atau 1,2. 1,4 atau 1,2. Ya, Terus ini pindahan. Itu pindahan Om. Iya, saya udah tahu. Kamu punya poligon. Nah. Ya. Oke. Belum sempat keracunin ini belum. Kita kan nggak duduk Om. Iya. Kita kan berdiri. Ini yang saya ambil. Oh. Om Maman dengerin tuh. Man, lu jangan langsung racunin man ya. Tapi nggak apa-apa, kasih komisi gua. Iya. Oke, jadi sampai di sini kalau ada yang terlupakan nanti kita akan tulis di deskripsi. Kalau masih ada yang penasaran tentang seorang Om Brur, ya mana beliau ini adalah orang Indonesia pertama yang bisa mendaki 7 gunung tertinggi di dunia. Pengen segmen khusus untuk mengulas tentang itu, ditampilkan di NMTV, kalian komen di bawah. Kita akan bikin khusus tayangan yang kita berbicara tentang itu. Setuju nggak Bro? Siap, untuk informasi mah kita sharing Om. Tuh, jadi tinggal komen aja guys. Jadi nanti gua nggak segan bikin kontennya ya. Thank you Om Bro. Siap, thank you. Jadi nanti kalau gua udah habis Indomie, baru jalan ke Bike Park lagi, nanti kita akan, lu ngapa ketawa-ketawa Nang? Masih ada 25 Indomie gua. Ya. Iya. Bir, kamu ketawa ya. Jadi nanti kita akan coba lihat kemampuan seorang manusia hebat ya yang pernah menaklukkan 7 gunung tertinggi di dunia, Seven Summit. Seven Summit. Ya, Seven Summit. Jadi gimana di atas roda, di atas pedal ya? Bagaimana di atas sepeda dengan 2 roda yang melingkang-melingkung gitu? Kita akan lihat nanti di sana. Tapi kemarin bocoran sih kata Om Rio sesuai sih skillnya gitu kan. Jadi cepat beradaptasi dengan turunan ya. Thank you. Salam sehat buat semua sobat gue di luar sana. Ya kan, sukses selalu buat Om Brur. Thank you buat No Name Design ya. Celananya keren guys. Slow speed ya, Gedrit. Jadi Mas Ageng, thank you banget. Ini kirimannya udah sampai. Jadi kita pajang di sini sekaligus buat perawatan. Siapapun sepeda yang hadir di sini kalau butuh dirawat dengan Gedrit, perawatan sepeda terbaik. Kalau lapar makan Fitbar, kalau kesini gratis guys. Lengkap semua udah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.